lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibuk, apa kabar? Semoga anak-anak ibuk semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang kedua. Disimak baik-baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu amati gambar kamar Edo berikut ini. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benda yang menggunakan listrik di kamar Edo meliputi kipas angin, lampu, dan tap. Nah, apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik bermanfaat sebagai sumber penerangan ketika Edo menyalakan lampu, dan listrik bermanfaat sebagai hiburan ketika Edo menyalakan tap. Kemudian, listrik juga bermanfaat memberi kenyamanan saat panas ketika Edo menghidupkan kipas angin. Nah, sekarang coba anak-anak ibu amati sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu, dan lain-lain. Nah, kita semua berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, sekarang apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak, masih ingatkah apa yang dimaksud dengan hak? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, berikut adalah contoh-contoh hak anak dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hak anak di lingkungan rumah. Yang pertama, memperoleh makanan. Yang kedua, memperoleh kasih sayang. Dan yang ketiga, memperoleh rasa nyaman saat belajar di rumah. Selanjutnya, hak anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Dan yang ketiga, belajar dengan nyaman di sekolah. Kemudian, hak anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti. Dan yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Anak-anak, setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di sekolah. Yang pertama, waktu belajar.
Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, faktor usia. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Anak-anak, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomom yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Selendang madi kinjang kain panjang madi toro pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor pangeol ni konting masong ondeng kemamangon Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin. Anak-anak, supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat ditulis dalam not angka atau notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca sol, angka 6 dibaca la, angka 7 dibaca si, dan angka 1 yang ada titiknya di atas dibaca do ya anak-anak. Nah, bedanya do yang pertama dan do yang kedua, kalau yang pertama dibaca rendah, kalau yang do terakhir atau do yang ada angka 1 titiknya dibaca tinggi anak-anak.
Itu tadi adalah cara menyanyikan notasi angka dari do rendah ke do tinggi dan dari do tinggi ke do rendah lagi. Anak-anak, jarak antar nada adalah sebagai berikut. Mi ke fa itu setengah, si ke do itu setengah. Sedangkan yang lainnya jaraknya 1. Jadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, nada-nada yang berjarak 1 antara lain do ke re ke mi, fa ke sol, dan sol ke la. Kemudian jarak setengah nada antara lain mi ke fa, kemudian si ke do. Lanjut, nada-nada yang berjarak 2 antara lain do ke mi, fa ke la. Terus nada-nada yang berjarak setengah antara lain re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Nah, sekarang anak-anak ibu diminta untuk berlatih menyanyikan lagu Maryam Tomong dari Sumatera Utara Tapanuli. Jadi pada pembelajaran selanjutnya ibu akan mengambil nilai praktek menyanyi ya anak-anak. Jika anak-anak ibu belum berhasil, jangan putus asa. Teruslah berlatih seperti Michael Faraday yang pantang menyerah akan hal-hal yang baru. Terus semangat ya anak-anak dan jangan pantang menyerah. Walaupun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang hak-hak anak, menyanyikan lagu Maryam Tomong dari Sumatera Utara, serta interval nada. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.